mana ada cinta, di situ pasti ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ pasti ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Suasana indah siang hari ini berangkat dari iman dan cinta. Bapak Ibu, orang jatuh cinta itu ciri-cirinya satu. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Rasa cinta inilah kemudian yang perlu kita pupuk. Cinta yang berangkat dari iman. Karena satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu menerima atas nama cinta, tapi panitianya kurang cinta karena belum ada minumannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya butuhkan minuman, bukan makanan, goblok. Kalau dikasih makanan saya ngaji mangane kok apaan? Tidak bisa makan toh cocok. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kenapa makannya dari depan, minumnya dari belakang? Yang saya cari itu degan dan kopi. Kenapa yang datang kok soft drink dan soft teh? Bawaannya alon-alon banget. Coba ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak saja ketemu saya dedek, apalagi janda. Enggak sampun katuran minggat loh. Wis ta sama ini ngapain iki apa ndak lunga ana lho ndak udah jangan yang bahasa dituan sok tahu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Nah Bapak Ibu, orang beriman itu tentunya orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya. Karena hati yang bersih sajalah yang akan dimasuki oleh para malaikat dan Allah. Qalbun mu'min baitullah. Iman
dalam hati, buahnya adalah kasih sayang. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa akhir-akhir ini kita sering baca di media sosial, media massa, sesuatu yang kurang mengenakan adalah berangkat dari hati yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Contoh yang paling gampang, suara saya agak bindeng. Saya sudah 3-4 hari sakit sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Hari Jumat saya masih ada acara di Surabaya, nasihat pernikahan anaknya Kiai Asep Halim, Kiai paling kaya se-Indonesia, dari Mojokerto. Pulang dari nasihat pernikahan, karena dari dulu saya spesialis nasihat pernikahan, makanya banyak artis dan pejabat kenapa kalau menikah yang memberikan nasihat saya, kayak Anang Asanti, Atta Aura, Deddy Corbuzier, itu semuanya memberikan nasihat pernikahan saya. Tapi kalau Lesti Kejora, enggak. Kalau Rizky Bilar ngaji sama saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Ibu-ibu, aku nggak usah ikut-ikutan, ambil saja hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Yang teriak yes jelas cewek gemuk. Pulang dari Kiai Asep, saya ke rumah sakit, badan saya sudah drop. Saya tes COVID, alhamdulillah negatif. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya, tidak mematikan. Ya Mbak. Apa Bu? Iya, merajalela kayak cangkemmu Bu. Dokternya bilang sama saya, Gus, istirahat dulu ya. Kenapa dokter? Ini badannya Gus Miftah sudah terlalu capek. Opnam saja seminggu. Padahal hari Sabtu saya harus berangkat ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya ada acara di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Sekadau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Terus kemudian lanjut Jakarta, Bekasi, Sumatera Selatan, balik Jakarta, Semarang, sampai Pucuk, Jepara. Saya itu kalau pergi Pak Bupati 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang. Maka hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Kayak Pak Bupati kan enak pengajian, duduk di depan sambil ngerokok. Muah. Tapi apa? Karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, saya harus datang. Saya bilang sama dokter, dokter, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa berangkat? Ini susah Gus, harus opnam. Sudah saya minta infus saja deh. Akhirnya saya dikasih infus vitamin C. Kepala berat, badan sakit, saya tetap berangkat. Naik pesawat. Kaget Bu. Santai, ada ambulan ya. Disitulah kemudian kita memahami bahwa orang beriman itu ciri-cirinya adalah kepasrahan kepada Zat yang Maha Kuat. Manusia itu lemah, harus minta tolong kepada yang kuat. Siapa? Allah yang Maha Kuat. Maka ketika dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula
wa ni'man nasir. Lanjutannya apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bilang, badan saya boleh capek, kepala saya boleh sakit, tapi hati saya nggak boleh sakit. Badan saya boleh sakit, tapi hati saya harus sehat. Sehingga apa? Seberat apapun persoalan, ketika hatinya sehat, enteng. Maka saya bilang, hati yang riang adalah obat. Maka saya berharap mudah-mudahan saya sowan ke majelis kebon karet ini. Mudah-mudahan saya pulang ke Jakarta jadi obat. Amin. Jangan pernah merasa kuat. Saya pernah punya banyak sekian teman-teman preman besar. Matinya mohon maaf tidak karena dibacok, tidak karena ditembak, dicopot nyamuk. Besar justru jatuh hanya gara-gara nyamuk. Saya punya teman preman paling besar se-Indonesia, namanya Hercules. Ini anggotanya ada 1 juta orang. Pokoknya di Indonesia di mana ada preman, itu rata-rata akhirnya ikut pengajian sama Gus Miftah. Dulu dia ditembak dari jarak 2 meter, nggak apa-apa Pak, cuman matanya pecah. Tapi nggak mati, 2 meter kena mata, diganti ke lereng. Badannya sudah berkali-kali dibaca orang, mau nggak mati? Enggak. Kenapa mau nggak mati? Belum dikehendaki mati oleh Allah. Ini preman Tanah Abang yang paling besar. Tapi satu saat telepon saya, "Mbah, saya di rumah sakit, kenapa mau digigit nyamuk?" Hah? Saya bilang, ditembak nggak mati, dicakot nyamuk, selesai. Artinya apa? Kenapa kita tidak boleh merasa kuat? Karena yang kuat itu hanya Allah. Hari ini Banser mohon maaf, kamu makan apapun masih enak, disyukuri. Tapi kok Banser cuwilik cilik itu mangan apa ora? Kalau makannya banyak tetap kurus, itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Tapi jangan sampai terlalu gemuk kayak Pak Polisi ini. Jangan gemuk-gemuk deh. Ada penelitian Rumah Sakit Yogyakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya dulu lebih gemuk daripada Bapak Polisi kita ini. Saya dulu beratnya 108 kilo. Tapi gara-gara ada penelitian itu, cowok perutnya besar, perutnya kecil, maka saya berusaha mengecilkan perut saya. Jadi mohon maaf, kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan kepada satu kalimat, satu pendapat, satu makalah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Di mana-mana saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Pak Bupati jadi bupati bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah sehingga menjadi bupati. Jadi enak, begitu dilantik juga tidak sombong. Kenapa? Saya jadi bupati karena dikehendaki oleh Allah. Jadi bupati menjabat juga tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu dia menjabat diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Selesai jadi bupati juga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yakin semuanya dari Allah.
Kalau memang manusia itu mampu, Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Karena memang nggak mampu. Yang mampu itu hanya Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Pak Bupati mohon maaf, dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter di Jogja, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti manusia gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi. Berarti apa? Polisi sendiri juga tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, Bapak Ibu masyarakat harus fair. Jangan menganggap semua polisi itu seperti Sambo. Kasihan polisi-polisi yang baik. Wallah, dari sekian ratus ribu polisi, saya meyakini lebih banyak yang baik daripada yang kayak Sambo, betul? Coba Anda bayangkan kalau aku Timur setahun nggak ada polisi sama sekali, apa yang terjadi? Ada polisi saja masih banyak karet hilang. Apalagi kalau nggak ada polisi, pasti banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sing metengnya siapa? Kamu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya nyuwun sewu, kuli bangunan itu rumahnya paling bagus tuh. Mau pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Betul Bu? Termasuk orang Belitung, orang Lombok Timur. Dukun marah sama saya gara-gara saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti gak mampu. Kalau mau dapat istri cantik, Banser, gak usah ke dukun, gampang. Jadilah cowok yang good rekening, selesai. Betul Bu? Ibu-ibu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Pak. Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Makanya ibu-ibu mau tampil hadroh di atas panggung, dan wajahnya supaya glowing. Maka ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Pak Bupati lihat kenapa banyak ibu-ibu yang kipas-kipas, itu bukan karena takut panas, takut pedaknya luntur, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian hati ini harus ta'alaq billah. Amarani Rabbi anuksiro qawla la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak membaca la hawla, karena memang dia Allah yang paling kuat. Makanya kemudian dibutuhkan sarana untuk mendekat dengan Allah. Maka kemudian kita dikenalkan dengan istilah masjid dan musola. Ini sarana supaya untuk lebih dekat kepada Allah. Saya sering bilang, mulyane omah kiyen ono tamu. Kayak gini, rumah ada tamunya kelihatan kemuliaannya. Mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yang disuguh. Cang godok, cang goreng, cang kemu, ini benar.
Minuman semuanya ada ini Pak Polisi. Padahal saya nggak pernah minum air kemasan. Saya dulu juara minum soft drink, apalagi soft teh, jarang. Kemuliaan rumah kalau ada tamunya. Rumah kok nggak pernah ada tamu, berarti jelas tuan rumahnya nggak pernah serabut. Tamu nggak disuguh, jelekutis. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh Bu. Ada wedang, tamune diwedangi. Ada kopi, tamune di kopi. Ada susu, tamune di. Pertanyaannya, apakah ini kopi, apakah ini susu, apakah ini kopi susu? Kita lihat. Ternyata kopi dingin tur sangit. Sing panas. Adem sangit. Gus Miftah itu harus kopi. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tapi jangan kopi susu Pak Bupati. Kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Makanya kalau di rumah saya dikasih istri kopi susu, langsung saya akali Pak Bupati. Kopinya saya minum, susunya tak jakeli. Iki loh. Maka untuk dekat dengan Allah dibutuhkan sarana. Maka Kanjeng Nabi memperkenalkan namanya masjid. Masjid itu apa? Sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Kalau musola itu tempat untuk sholat. Ini sarana. Makanya mohon maaf, dikatakan tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Kan nggak ada Anda masuk pasar usolli sholat tahiyatul pasar, tidak ada. Nah, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik? Bahkan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid berarti dia punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan masjid keimanan kita diharapkan terjaga. Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah kopi panasnya datang, jawaban ibu-ibu sholawat baru cetek geni. Kenapa Pak? Cetek geni kayunya teles, ya Allah. Satu minggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang Jumatan, kita bikin podcast di YouTube-nya Mas Deddy. Ini lucu, perjalanan pulang kita dikejar wartawan. Deddy Corbuzier ditanya, Mas Deddy kenapa nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Corbuzier, peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab, untuk nyegat rambut. Deddy pusing, lah saya yang saya cegat apanya? Rambut saja tidak punya. Kemudian ada wartawan cewek tanya, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Sampai studio gantian saya tanya, ini sunat apa durung? Masa kamu nggak percaya? Coba kamu lihat sendiri. Mah, saya bilang. Ya kalau besar, kalau kecil kan aku malu. Saya bilang kalau saya percaya kamu sudah sunat. Yang nggak percaya itu ibu-ibu aku timur. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang. Kamu foto nanti diposting. Ceritanya sampai studio dia bilang begini sama saya, Gus,
Saya mau bertanya kepada kamu. Apa Mas Dedi? Bagaimana cara saya menjaga iman? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya kaget mendapatkan pertanyaan ini. Kenapa? Ini anak baru masuk Islam seminggu, kenapa dia bertanya bagaimana cara menjaga iman? Akhirnya saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Tadi di masjid khutbah Jumat saya dengerin, janganlah apa pesan khatib, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Orang itu kalau cerdas Pak, orang khutbah Jumat jadi dengarkan. Beda kalau di Oku Timur. Khatibnya teriak-teriak, ya masyarul muslimin, jamaahnya. Makanya saya bilang, kita itu aneh Pak Bupati. Mau tidur di hotel, di kamar mewah, baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya gak merem-merem. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat gak baca doa tidur, matanya merem. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Jadi kalau saya sekarang ngaji Anda tidur, saya juga maklum saja. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji jenengan tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Jawaban saya atas pertanyaan saudara Deddy Corbuzier, saya jawab, Mas Deddy, benar kamu belajar Islam dari saya, benar kamu masuk Islam yang menuntun syahadat saya, benar kamu anggap aku guru kamu, iya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, Allah menciptakan hidayah, juga menciptakan musuh. Siapa musuhnya? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Saya bilang, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri kebun karetmu, tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri tabungan dan depositomu. Tapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya saya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, supaya iman dan Islam kita tidak dicuri, bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah. Karena yang bisa menjaga iman itu hanya Allah. Maka Bapak Ibu mau saya sampaikan, kenapa kok kita harus punya masjid, punya musola? Yang setiap hari ke masjid saja itu belum tentu bisa menjaga imannya, apalagi yang nggak pernah ke masjid. Maka saya bilang, jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kaya. Coba saya mau tanya, kalau pengajian gini, Bapak Ibu punya dompet ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, infaknya 1.000. Berarti mohon maaf, lebih mahal kiai apa monyet? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Ayo ngomong monyet. Infaknya 1.000, rogoknya kotang, ya Allah. Ibu-ibu harus paham, uang 1.000 itu gambarnya Patimura bawa pedang. Kalau masuk kotang, bacok isusu murah.
gede manuknya cilik. Makasih ya Mas. Mau jaluk ki ngopo iki? Kayaknya sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih beberapa contoh bagaimana kemudian begitu susahnya menjaga iman. Nabi Muhammad SAW itu maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu pasti surga, gak mungkin mampir neraka. Nabi Muhammad itu maksum kalau dia mesum. Tapi coba Anda lihat, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti minta hidayah. Buktinya apa? Tetap saja beliau membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad itu keren, pasti surga, nggak mungkin neraka, nggak mungkin berbuat dosa. Kenapa beliau tetap minta hidayah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan yang mampu menjaga hidayah itu hanya Allah, bukan manusia. Maka Nabi Muhammad sempat menangis ketika pamannya meninggal dunia. Kenapa? Karena pamannya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian apa? Allah katakan kepada Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya hari ini saya mau cerita, Bu. Alhamdulillah sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang ini hidayah prerogatifnya Allah. Kadang-kadang orang masuk Islam itu melalui saya lucu. Ada yang lihat gambar saya di bokong truk, tertarik masuk Islam. Pak polisi, kalau Anda di jalan ada 350 truk, ada truk yang bokongnya digambar foto Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dengan quote-nya adalah silitmu adalah rezekiku. Kenapa, Bu? Kipasnya diturunkan? Kan aku sumu. Mas agak geser sini, Mas. Agak geser sini, Mas. Ya kelihatan. Itu yang teriak-teriak nggak kelihatan itu pasti janda, Mas. Ayo ngono wis tuwa, jilbabe pink, yalah. Menjijikan. Jangan-jangan sempaknya yoping. Selalu ada Nabi Muhammad. Coba kita lihat lembaran dalam sejarah. Bagaimana kemudian orang hidupnya beriman, tapi banyak yang matinya dalam keadaan murtad atau kafir. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu hati-hati. Anda jangan merasa, wah saya sudah ikut muslimat, belum ada jaminan. Saya ikut fatayat, gak ada jaminan. Anda tahu bedanya fatayat sama muslimat? Gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat, parfum. Muslimat, balsem. Kalau fatayat itu biasanya kelasnya STNK, setengah tua neng kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua memodar. Gitu kira-kira. Ibunya ketawa sambil nutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata pamer cincin.
kayaknya begini aku juga punya. Apa Bu? Kacamata dicopot. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kok kamu nafsu banget sama aku? Memangnya aku cowok apaan? Sorry Pak Bupati, kalau kacamata saya copot, janda pingsan Pak Bupati. Nanti minta kacamata lepas, lama-lama sarung lepas. Coba saya kasih beberapa contoh. Bagaimana kemudian orang yang hidupnya dalam keadaan iman, matinya kafir, murtad. Di zaman Nabi Musa, ada ulama besar namanya Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura ini mohon maaf, kata orang Jawa apa? Itu geni. Apa maksudnya? Dalam keadaan genting, doanya pasti dikabul oleh Allah. Ini orang ulama yang mulutnya sangat sakti, minta apa langsung diijabah oleh Allah. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bahura matinya dalam keadaan kafir dan murtad. Kenapa? Karena kesombongannya. Makanya kita nggak boleh sombong. Oh, saya sudah haji 5 kali, nggak urusan. Kalau Allah mencabut hidayah, gampang saja. Saya itu punya cita-cita seperti Mbak Maimun Zubair, setiap tahun berangkat haji. Dan alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah. Termasuk kemarin cari visa susah, alhamdulillah kita bisa berangkat. Maka saya doakan hari ini orang Lombok Timur mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai sudah amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Cangkemmu kesusu. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Ada lagi selain Bal'am bin Bahura, banyak. Ada delegasi sunnah namanya Rojal Unfuah. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang-orang saat itu mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar sebagai khalifah ngutus delegasi sunnah untuk mengingatkan Musailamah kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Anda tahu, Rojal Unfuah yang diutus oleh Abu Bakar. Dan naudzubillah min dzalik, Rojal Unfuah mati dalam keadaan murtad. Padahal delegasi sunnah. Siapa yang bisa jamin? Ibu-ibu hati-hati, saya ikut hadroan. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal sama ibu-ibu hadroh. Tapi ya itu di surga saya kalau sama bidadari ibu-ibu hadroan. Malah kurang aja, lumayan bila Gus Miftah kelon. Rojal Unfuah matinya kafir. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang menemani Nabi Muhammad hijrah, mati. Tapi saya salut sama Banser. Saya kemarin ditanya, hebat mana Gus? TNI Polri apa Banser? Oh Banser. Kenapa Gus? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada SK-nya yang masuk bank. Kenapa? Karena nggak laku. Banser ini keren Pak Polisi. Latihan untuk dapat seragam, seragamnya beli sendiri, pengajian awal sendiri, ngatur jamaah ngawal kiai. Salah-salah dikeplaki karo komandani. Panitia nih lali rokok ya. Makanya dari tadi saya lihat Pak Tentara ngerokok, Pak Bupati ngerokok, Banser enggak. Ini kalau Banser kayak gini di Jogja namanya Irma. Irenge, Masya Allah.
panggilannya Hajar Aswad. Kalau besok kaji ya, amin. Ubaidillah Hajasi, sahabat Nabi, matinya kafir. Satu lagi, seseorang yang ditakan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang muadzin, Bilal, tukang adzan. 5 waktu dalam sehari dia adzan, Pak. Subuh dia yang adzan, asar, duhur, maghrib, isya dia adzan. Orang dulu itu kalau adzan, karena nggak ada speaker, nggak ada toa, itu adzannya di atas menara. Satu saat dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat, SD, semok depan, semok belakang. Pokoknya bodinya kayak Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau ibarat mobil Gus Miftah ini Suzuki Vitara, sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Kalau Pak Bupati ini GL Pro, genjot langsung protol. Begitu selesai adzan, Pak Bupati dan Bapak Ibu, cewek yang dibawa langsung dikejar sama muadzin. Langsung dia datangi, dia tanya, "Hey, I love you. Saya seneng sama kamu." Dia jawab, "Sorry mas, kita beda keyakinan. Kamu Muslim, saya Kristen. Kita nggak bisa menikah." Sama, saya sama Silent Evangelista juga beda keyakinan. Dia yakin mau, aku yakin nggak mau. Karena kebetulan Pak Bupati, kalau saya di Jakarta itu ada pengajian circle artis. Delalah yang akhir-akhir ini kok rata-rata janda. WK Salim, Aura Kasih, Silent Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Pak Bupati Oku Timur. Siapa? Lucinta Luna. Cantik Pak Bupati. Waktu saya peluk, subhanallah, businya metu. Matul. Kamu suka ya? Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar sama laki-laki ini. Pokoknya aku suka sama kamu. Gak bisa mas, kita beda keyakinan, beda agama. Akhirnya sang muadzin tanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu? Sang cewek bilang, kita beda agama mas, kalau kamu ingin menikah dengan saya, tinggalkan Islam, masuk Kristen. Karena cinta sudah melekat, tai kucing rasa sudah pernah. Akhirnya apa Pak? Dia tinggalkan Islam, masuk Kristen. Singkat cerita, mereka berdua menikah. Malam pertama dia naik ke atap, mau turun Pak, mohon maaf, kepleset, mati. Jadi mohon maaf, dia kehilangan Islam, belum sempat cike-cike, mati. Pak Bupati tahu cike-cike itu apa? Saya pengajian di Taiwan tahun 2017, pertama kali ngaji ke Taiwan. Selesai ngaji, saya pulang ke hotel. Ada bapak datang di depan hotel, bapak bilang begini, "Hei, cike-cike." Karena saya nggak tahu artinya, saya bilang. Bapaknya bilang lagi, "Oh, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Padahal saya nggak tahu artinya apa cike-cike. Selesai ngomong seperti itu, saya masuk kamar. Kamar saya diketuk pintunya. "Oh, cike-cike, cike-cike." Saya batin kok cangkemi cike-cike gue ini. Akhirnya saya telepon panitia pengajian di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Akhirnya saya tanya, ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Nah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh walah Gus, cike-cike ini kok Gus Miftah ditawani, kelon. Saya gak tahu artinya Pak. Ya, saya jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab, oke. Makanya nanti malam ibu-ibu, kalau suaminya di rumah, tolong ditawarin dengan lembut, "Pak, cike-cike." Nanti malam Pak Bupati pulang ketemu istrinya langsung teriak, "Cike-cike."
Kamu jike-jike. Itu bahasa Taiwan ternyata, jike-jike. Saya itu kalau ngomong Taiwan habis nalar Pak. Wan itu kan dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia artinya apa? Yang memiliki. Kayak Pak Bupati namanya negarawan, orang yang memiliki negara. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Lah kalau Taiwan orang yang memiliki iwan. Maka dari rentetan peristiwa tadi, orang yang mati dalam keadaan murtad, kita diingatkan dari dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasjudu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Nabi? Dan akan ada salah satu di antara kalian, orang-orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya satu hasta saja. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya, tapi mohon maaf, catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi Anda jangan sombong, saya sudah beriman, saya sudah Islam. Hati-hati. Maka kenapa setiap kita berdoa minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hasil akhirnya. Tapi juga sebaliknya, bagi Anda yang banyak dosa, belum dapat hidayah, dilanjutkan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa baina ila dira'un fayasbitu alaihi kitab faya'maluna bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, jarak dia dengan neraka tinggal 1 meter saja, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah hadis yang saya jadikan pegangan kenapa Gus Miftah ngaji di klub malam dan lokalisasi. Karena nggak ada yang tahu Pak. Bisa jadi kemudian akhir hidupnya Allah memberikan hidayah. Maka saya datangi klub malam, saya datangi lokalisasi, di mana ada PSK saya datangi, dan itu adalah pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Pengajinya berpahala, matanya bervitamin. Pak Bupati nggak usah ikut-ikutan, karena kalau Pak Bupati mau ikut saya ke pengajian ke lokalisasi, saya khawatir mau masuk nggak mau pulang. Yang ngaji Pak Bupati cantik-cantik, seksi-seksi, di sini tuwek-tuwek. Tuwek-tuwek, tungkai meletek, selonjor ke, bisa ya Allah. Pengajian tungkai selonjor ke, orang mangsa ini tungkai meletek-meletek. Apakah Anda kena penyakit asam urat, Bu? Oke, saya kasih obat. Nanti pulang yang kena penyakit asam urat, cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Remuk dengkulmu. Saya kasih contoh, orang yang hidupnya kafir, matinya beriman. Ada seseorang namanya Husairin bin Abdul Azad. Ini orang non-Islam, tapi dia mencintai Nabi Muhammad. Satu ketika dia ketemu Nabi Muhammad, dia mengatakan, "Ya Nabi, I love you full. Muhammad, aku mencintai kamu dengan sepenuh hati." Samalah, ini badan saya meriang gak enak, tapi saya cinta datang ke sini. Ingat, Bapak Ibu Oko Timur, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan.
Saya tadi bilang mau berangkat ngaji ke Palembang, ke Sumatera Selatan, kok kepala saya berat, mungkinkah saya pengajian tanpa kepala? Saya minta kepala saya istirahat dulu gitu. Nyilih dasmu. Kemudian apa? Karena dia bilang cinta sama Nabi, dia minta petunjuk kepada Nabi. Nabi, saya mencintaimu, bagaimana? Ya kalau kamu cinta aku, untuk kamu syahadat. Mau syahadat? Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai syahadat, dia bertanya kepada Nabi, Nabi, apakah saya harus sholat? Oh tidak, kenapa? Belum saatnya. Makanya Pak Polisi, serajin-rajinnya Anda beribadah, tolong Jumatan cukup sekali, hari Jumat saja. Jangan berlebih-lebihan, Jumatan setiap hari, ya, nggak boleh. Guyune telat, baru paham. Akhirnya apa? Husair bin Abdul Azhar minta petunjuk. Terus saya harus ngapain Nabi? Saya bersama para sahabat dan mujahid mau berperang fisabilillah. Mau nggak kamu ikut? Siap, saya ikut Nabi. Akhirnya perang, dangdeng, Husairin mati. Padahal masuk Islam belum 24 jam, belum sempat sholat, belum sempat sujud. Sehingga para sahabat banyak berdebat, bagaimana dengan nasib Husairin bin Abdul Azhar? Apakah baginya surga, apakah baginya neraka? Malaikat Jibril datang kepada Muhammad memberikan informasi, wahai Muhammad, Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah, bagi Husairin surga. Padahal masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat sholat, belum tempat sujud. Allah kehendaki kafir masuk Islam surga. Siapa yang bisa menjamin? Makanya dari dulu, dari tahun 2000 ketika saya masuk lokalisasi, orang banyak menghina saya tetap istiqomah. Orang mabuk saya datangi, rata-rata mereka punya pangunci, paguyuban, munjuk, cium. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Polisi, dulu mereka ngaji sama saya sebelumnya begini, sekarang mereka begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Ya sholat kok. Saya tuh dulu sabar banget Pak. Di Malioboro ada anak-anak mabuk, saya datangi. Ngomong sama mabuk Gus. Yuk, besok pagi sholat subuh yuk sama Gus Miftah. Oke Gus, tapi ini mabuknya kurang, buat tambahin. Oke, tak tambahin. Tapi janji ya, besok subuhan. Siap Gus. Akhirnya subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajak wudhu. Malah nguyuh kayak ngomong. Orang mabuk gimana? Orang cewek malah sangune obat, diobat apa ini? Kadang-kadang dasar diselentingi cetak. Pengalaman Pak, aku tahu. Kalau siapa namanya ini? Sotik ini dulu kalau kencing sanggungnya ilmu tutul ke tiang listrik. Ya terus, itulah yang terjadi. Jadi hasilnya sotik putih. Tapi gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik, ya terus dan direng gini. Ilmu alap. Apa bedanya tiang listrik sama tiang jaler Bu? Bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik itu madangi, tiang jaler metengi. Nah Bapak Ibu, begitu mereka subuhan Pak, saya aja, ayo deh subuhan, gebah, Allahu Akbar. Mereka di belakang saya, orang mabuk. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Harusnya kan amin, mereka enggak. Saya dihujat sama kiai, Miftah ki goblok, kok mabuk.
mabuk diajak sholat. Apa awak mengira paham ono hadis yang mengatakan sholat di orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Kalau jawab, ditombora urusanmu. Tapi urusannya Gusti Allahku. Cukup raqib dan atid yang menilai amalku. Cangkemmu ra usah melu. Makanya kenapa hari ini saya mendapatkan julukan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Itulah bungkusan cah tatoan, cah mabuk, lonte, BSK, semuanya ikut saya. Kemarin saya dapat video call dari Mbak Purel di Kalimantan. Purel, perempuan relasi usel-usel. Jadi Pak Bupati, saya dikirimi video foto. Ada cewek, Purel, di atas susunya ditato Gus Miftah. Saya pikir itu hoax. Ternyata ada manajernya yang dulu orang Jogja telepon saya video call, Gus, ini yang punya tato Gus Miftah pengen video call sama Gus Miftah. Video call beneran Pak, ditato Gus Miftah pas di atas payudaranya. Saya bilang kamu salah, duh, kalau ditato seperti itu yang bener gimana Gus? Harusnya tatonya turun dikit. Ya Allah. Ada juga dulu di bekas lokalisasi Doli, ada cowok gendut dan perutnya ditato beduk. Saya ngefans sama Gus Miftah karena Gus Miftah orang NU, perut saya tato beduk. Wih boleh, tato beduk Pak, tunggu ente, ngisore. Mesti sing lanang ning omah wedi. Dah kira ditutuk yang pemana sing lanang. Kayak lemu-lemune ya Allah. Sampe ora ono sing turu iki. Sawak kok bokong kabeh kok iki. Kenapa? Kenapa Bu? Oh, main badan dibanting. Tapi bener Bu, sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Cewek gemuk itu ciri-cirinya kalau foto satu, posenya pasti miring. Karena khawatir lemak perutnya kelihatan. Lemu-lemu ini mangannya ngopo. Oh karet. Pantes ketemu molor yuk. Ngersake sholawat nopo Bapak Ibu? Joko Tingkir. Joko Tingkir apa Joko Kendil? Joko Tingkir ngombe dawet. Saya tak pikir mengganggu cawat, you know? Jawa Tingkir ngombe dawet, ratau Tingkir endase ngomah. Nah, selawat Joko Tingkir tapi siirnya saya ganti. Selawatnya Badar, lagunya Joko Tingkir, siirnya Gus Miftah. Wih, cahadro ki sapa ora ya? Sama. Kenapa Bu? Juara 2 apa Timur? Iya, pesertanya cuma 2. Saya ini juara 2 apa Timur. Saya sering ditanya, Gus, itu lagu Joko Tingkir kontroversi kenapa? Ya saya nggak tahu. Menurut Gus Miftah itu lagunya bagaimana? Bagus. Gara-gara lagu Joko Tingkir itu kan, mohon maaf, orang penasaran Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya cari-cari di googling Joko Tingkir itu siapa. Tapi itu kan menghina Joko Tingkir, menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, salahnya apa kalau ngombe dawet? Lah justru benar. Zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3, kopi dengan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Salah. Nggak menghina itu Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu menghina. Kalau ngombe dawet kok
dikira menghina, kamu akan digugat sama penjual dawet seluruh Indonesia. Kalau Pak Bupati ke Purworejo mau ke Kebumen, itu melewati namanya jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet ireng jembatan Butuh. Nah, jembatan Butuhnya malah disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Ya itu sih katanya jembatan Butuh. Jembatan Butuh disingkat jadi jembatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sama-sama. Bismillah Wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah. Tawasana bibis Bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko jingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
سناكي بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهدين الله في أهل البدر يا الله في أهل البدر يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, beli jamur di tengah desa, arong ayo ngaji dan bersolawat dari Oku Timur untuk Indonesia ngono lah meneng bae. Meneng bae. Neng aku banser. Ibu-ibu minta sir, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Bapak juga mau? Ora menarik. Kan aku juga bapak. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep palimbang kaline budhek sing disayang matane dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jaluk di Pak Bupati juga mau terima kasih. Aku Timur ngundang Gus Miftah Bupati ini lumayan gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ketua panitia ini sama ketua panitia ini. Ketua panitia ini sama ketua panitia ini. Pak Lurah? Di Lurah ya? Ini Lurah ini. Lurah kaya batik kakean bola. Desa apa namanya Pak Lurah? Desa apa kok Susanto? Orang jadi, desa apa kok Susanto? Cabut bumesmu lama. Desa Karangjati ngundang Gus Miftah Pak Lurah Susanto lumayan gagah ono gajah adus ning belik najan gagah manuke Banser jomblo. Sego liwat lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan banser nikah, pacar mawon banser boten. Oh, boleh. Ingat, Pak Camat belum disamain. Oh, kumis mumat. Ya, Pak Camat gak usah dikasih saya, didoakan saja. Mudah-mudahan Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Udah, kalau nggak mau hidup sendiri kita doakan. Mudah-mudahan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Tapi saya yakin Pak Camat ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati ya.
gede nggak posek? Oh, wetenge gede gimana? Orang ajar Susanto, paling nggak posek kemana cilik rumah. Gede, kepala dibuka sarungnya ya, atau mau kayak pendek. Pak Kapolsek, iya gue kayak pendek teronton. Pantenan Pak Kapolsek kerja ngaji, mudah-mudahan selamat. Pak Kapolsek santai saja, pangkatnya kecil nggak apa-apa Pak Kapolsek. Yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Apa Bu? Mampu meneng. Ya si ibu apa? Oh, ada DPR. Oh, mana DPR-nya? Halo DPR. Pak Kiai Ma'ruf pengajian istighosah di Istana Negara. Beliau mengatakan besok negara di dunia yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Alasannya apa? Man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Lah, penduduk di dunia paling banyak muslimnya itu adalah Indonesia. Berarti yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Lah, saya ketemu teman DPR dari Jakarta. Gus, kalau DPR masuk surga, masuk surga. Termasuk DPR korupsi, iya. Akhirnya DPR yang ngajang korupsi itu juga masuk surga. Begitu masuk surga, diprotes sama Kiai Oku Timur. Malaikat, itu kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak Kiai Oku Timur, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Yuk, yang balik lagi kan kunjungan kerja. Tapi apapun itu DPR itu wakil rakyat. Jadi kalau rakyatnya pengen kaya diwakili DPR. Rakyatnya pengen punya rumah bagus diwakili, pengen punya mobil mewah diwakili, masuk neraka diwakili. Ya gitu Pak DPR, ikut ngaji terus, jangan ikut ngaji hanya karena mau pemilihan toh. Betul Bu? Kalau mau ngaji soal kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Lama-lama kiai itu hanya seperti daun salam seperti laos. Apa itu daun salam sama laos Bu? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali. Kalau sayurnya matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi lupa kiai. Kan kacau. Apa? Oh, ibu-ibu belum. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu sai, kita lihat gotang pedel di jemiten. Puji yang muslimat dia ngopong ganti baju anaknya kok yang kono gitu ngopong. Oh, buka des itu. Buka des. Pak, saya kemarin pengajian di Pasuruan, ada ibu-ibu muda Pak Bupati. Oh, usia 27 tahun, anaknya kecil bayi. Anaknya nangis disusoni, dengar panggung. Ya Allah. Boleh nyusoni ini minggat disik lho, dibuka nyah. Udah pas mataku jelok. Terus ini matamu. Kan aku jadi ingin. Ibu-ibu itu harus paham, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pak Kapolsek tahu kenapa dinamakan susu Pak Kapolsek? Karena jumlahnya 2. Karena kalau 1 su. Ngaji. Oh, udah 1/2. Orang burungnya cerewet. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kemudian cara menjadikan masjid sebagai sebuah pusat peradaban,
pusat pendidikan, bahkan kalau mungkin pusat budaya, pusat ekonomi. Coba kita lihat pengelolaan masjid di zaman Kanjeng Nabi. Jadi masjid itu tidak hanya merupakan pusat ibadah, tapi juga pusat pendidikan. Ono pendidikan apa lagi ini? Apa? Dinia? TPA? Apa Bu? Saya sarankan kasih namanya bukan TPA tapi Madin, Madrasah Diniyah. Itu tinggalannya Mbah NU dulu itu namanya Madin. TPA itu produksinya orang PKS dibesarkan sama Muhammadiyah. Nah kalau kita mau bersaing dengan Muhammadiyah, silakan Muhammadiyah menggunakan TPA, orang NU menggunakan istilah Madrasah Diniyah. Ini yang namanya fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda jadi orang baik tanpa menghinakan orang Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadi terbaik tanpa menghinakan orang NU. Muhammadiyah silakan menggunakan TPA, NU harus mewarisi tinggalan mbah-mbah dulu, namanya Madrasah Diniyah. Ini perlu saya sampaikan Pak, karena sekarang banyak ngakunya orang NU tapi kehilangan amalia NU. Bahasanya diganti-ganti, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, mohon maaf, tahlil itu mesti kalimat thayyibah, tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu. Acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah, kalau saya diminta langsung saya baca Pancasila, karena Pancasila juga kalimat thayyibah. Wisata religi, ziarah kubur diganti wisata religi. Mau kemana Bu? Wisata religi. Begitu pulang wisata religi sama suaminya, assalamualaikum papa. Iya mama. Mama kemana? Ngarit karet. Gak pantes. Beres. Papa kemana? Nimpal teletong. Orang mana bahasa itu Pak? Ya pakai bahasa kita saja lah. Apalagi umpamanya perjanjian, ya udah perjanjian, jangan diganti seni musik religi. Oh, kalau dulu zaman saya ngaji itu pakai kitabnya namanya turutan. Metode ngajinya al-Baghdadiyah. Cara ngajinya dieja. Alif fathah, alif kasroh, alif doma, maksud saya apa? Muhammadiyah silakan menggunakan Iqra, karena Iqra itu produksi Kiai Muhammadiyah, namanya Kiai Asad Umam. Orang NU tetap pertahankan turutan. Tak bakata hak doma hukab domaku tahuku. Dulu Pak Bupati ngasihnya kayak gitu nggak Pak? Iya. Masa kita kecil dulu. Coba dilihat. Dulu ngajinya cuma sederhana langgar, nggak ada karpet, kelosok, nggak ada lampu PLN, sentir. Jadi kalau ngaji dulu bahasanya pakai turutan. Begitu ngaji lampunya habis, sentirnya Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Pak Fakaba, ya Fakayaro, Fakarombayaro. Orang tua wali santri nggak punya uang baca klik, kirim surat kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ini suratnya dari Bapak. Sod Fakaso, Pak Fakabaro, Fakaro, Sobaro. Kiainya marah, mantan preman, disuruh sabar. Nyok, surat kasih bapakmu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Mim fakama, tak fakata, mim domamu. Kok fase amat matamu? Musola, masjid sebagai pusat pendidikan. Itulah kenapa zaman Nabi itu ada istilah ahlus sufah. Jadi para sahabat yang menunggui Kanjeng Nabi keluar dari rumah untuk ke masjid, kemudian ngaji bersama Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu, saya doakan Anda bisa ziarah Makkah Madinah. Kalau Anda ke Raudhah, ini makamnya Nabi, ini Raudhah. Antara makamnya Nabi sama Raudhah itu ada garis, mohon maaf, ada pembatas setinggi pudel. Itu ada space kosong. Space kosong itulah dulu di mana para sahabat nunggu Kanjeng Nabi keluar dari rumah untuk ke masjid. Mereka disebut ahli sufah.
Makanya saya dulu dibilang sama kiai saya, Li, kalau kamu bisa masuk raudhah, kamu lompat ke sufah itu, kamu sholat di situ. Ini dijaga sama askar-askar, dijaga sama polisi-polisi Madinah. Satu saat ada kesempatan saya lompat, polisi mau marah, saya langsung sholat, Allahu Akbar. Lungo. Jangan sampai Anda itu, mohon maaf, di Mekah Madinah, di raudhah, di depan Ka'bah, mohon maaf, kok sampai mengeluarkan uang di hadapan polisi, pasti Anda ditangkap. Anda dikira mau nyuap. Jadi kalau di polisi Mekah Madinah itu luar biasa, nggak boleh sama sekali nerima uang. Kalau di Indonesia nggak boleh nolak, Pak. Nggak boleh nolak, Pak. Nah, masjid, musola harus menjadi pusat pendidikan. Makanya kalau di Indonesia tidak hanya itu, Pak, menjadi pusat budaya. Ada orang mati diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara Susanto. Masjid. Ada suka jadi. Sekarang jadi. Kenapa meninggal? Karena fitness, awalnya fit artinya ngenes. Karena setiap kali pembagian BLT tertuduhnya adalah kepala desa. Karena Pak Desa bingung mau dibagi kepada siapa, nggak punya datanya, akhirnya dibagi sendiri kepada teman-temannya. Dan dulur-dulurnya. Bapak Ibu pasti berpikir seperti itu, betul? Ingat, pikiranmu itu benar. Itu namanya suudon, tahu. Bapaknya jadi lurah gitu nunggu Pak Lurah. Bener nggak dipuji, salah dicaci maki. Betul? Gajinya nggak seberapa, apa-apa dimintain duluan. Pengajian kadang-kadang nggak nyumbang. Oh, nyumbang Pak Lurah ya? Lupa. Jadi pusat pendidikan, pusat budaya, dan yang paling penting ya pusat ibadah. Bagaimana cara memanage masjid ini supaya banyak jamaahnya? Satu, gak usah terlalu banyak peraturan yang tidak. Saya pernah satu ketika pengajian di Jepara, pulang mau sholat duha jam 9 jam setengah 10. Perut saya mules, Pak, mau masuk toilet. Ternyata toiletnya dikunci. Saya ketemu sama penjaga masjidnya, Mas, saya mau ke toilet. Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka nanti menjelang adzan duhur. Dancut. Aku kebelet ngising setengah 10. Kon ngenteni menjelang duhur. Lah iso aku iso ngentut katut ampase iki ngawur. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pindah ke pom bensin. Makanya di mana mohon maaf Pak, SPBU itu mohon maaf lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU WC dan toiletnya terbuka 24 jam. Sementara di masjid banyak yang dikunci. Lagi masuk masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Alasannya apa? Nanti khawatir kalau waktunya adzan sholat nggak bangun. Justru kalau waktunya adzan nggak bangun tetap tidur, disolatkan sekalian. Saya ini dari dulu tinggalnya di masjid. SD saya tidur di masjid, saya di pondok tidur di masjid, kuliah jadi James Bond jaga masjid dan kebon. Kalau dulu saya kecil Pak Bupati mohon maaf tidur di masjid sangune sentir, begitu bangun hirunge ireng kabeh. Betul Bu ya? Kenapa dilarang? Sudah nggak apa-apa. Ada lagi peraturan anak kecil nggak boleh ke masjid, alasannya mengganggu khusyuknya orang tua. Anda salah lagi. Kalau orang tua punya pikiran ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua, orang mohon maaf, anak kecil juga punya pikiran khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak kecil. Bukankah mendidik yang paling efektif itu adalah dengan contoh? Saya itu bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin dan lain-lain, bukan karena saya belajar Pak, tapi setiap bapak saya ke masjid saya diajak. Bapak ke masjid sholat, saya nutup beduk masjid. Oh Akbar,
Akhirnya bapak saya jengkel, duduk beduk dideleki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, oh ini duduk Tapi karena kebiasaan bapak ke masjid, saya diajak. Bapak manakib, saya diajak, saya bisa manakib. Bapak yasinan diajak, saya bisa yasin. Kenapa? Karena saya mendapatkan contoh yang nyata dari bapak saya. Makanya orang tua jangan egois, anak nggak boleh ke masjid, justru diajak. Lebih baik anak rame di masjid daripada rame di rumah. Bila perlu anak diseneng-senengkan di masjid. Kalau saya di pondok bu, pas pulang, anak-anak ngaji kecil banyak di pondok, ada bakul bakso lewat, saya hentikan, mas bakul bakso, masih mas baksonya, masih biasanya dijual, saya bilang begitu. Yo tak tuku toh yo. Saya kasih tahu pak, besok itu di surga ada tempat yang paling bagus, paling indah, namanya Darul Faroh. Ternyata ketika Nabi ditanya, Darul Faroh itu untuk siapa? Untuk orang yang senang membahagiakan anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil di masjid, lagi ngaji, bawain makanan, bawain minuman, dikirim ke masjid, itu kita akan mendapatkan balasan namanya Darul Faroh. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Maka mohon maaf, jangan sampai hanya diresmikan, tetapi dimakmurkan. Amin Allahumma amin. Boleh di masjid kan, lurah atau di masjid. Subuhane jam 7, usoline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi kita. Maka keimanan seseorang, sebuah masyarakat bisa dilihat dari kemakmuran masjid dan musolanya. Saya selalu bilang, bangun masjid pasti jadi. Yang susah itu adalah memakmurkannya. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30 ya. Saya harus kembali ke Jakarta. Apa bu? Karena aku capek. Berdoa saja mudah-mudahan besok Pak Bupati ngundang sendiri. Amin. Masa Bupati pengajian kok mau numpang? Apa? Nyumbang? Berapa? Kok sedikit? Saya ngaji di gereja tahun 2021 di Jakarta Utara. Setelah itu mendapatkan undangan, saya di Indonesia dicaci maki, tapi saya dapat undangan untuk berbicara toleransi dari mana bu? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat undang ngaji. Bupati Oku Timur, ora. Woi, catat. Pak Samad, gak makan saja, catat. Ya, baca selawat hasbi Rabbi 3 kali, mudah-mudahan masjid dan musola kita makmur. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, Pak Kapolsek matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya sahidan ala mana ala al-rajati wal ibad naruh najman Gimana Bu? Mau ambil sendal ya? Ya tara